Shalom anak-anak sekolah minggu semua. Bagepe menjuah-juah manbanta krina guru-guru sekolah minggu. Singalai Tuhan iba suari minggu tanggal 14 Februari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga, puji dan syukur dan hormat kami panjatkan kepadamu ya Tuhan. Pada hari ini Bapa, Engkau masih memberikan kesehatan kepada kami. Dan yang telah menyatukan kami di dalam iman dan pengharapan kepadamu, hingga kami sebentar lagi akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau yang melayakkan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini Bapa, dan oleh kuasa Roh Kudus yang akan memberikan pengetahuan yang benar kepada kami semua anak-anak-Mu, supaya kami yang mendengarkan firman-Mu ini Tuhan dapat mengetahui segala rancangan Tuhan dalam kehidupan kami. Ini kami ya Bapa, dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami telah berdoa. Amin. Firman Tuhan yang sampai kepada kita pada hari ini diambil dari Yesaya 53 ayat 3 sampai 7. Yesaya 53 ayat 3 sampai 7. Mari kita dengarkan bersama-sama. Begini bunyi firman Tuhan. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Demikian firman yang sampai kepada kita pada hari ini. Salam buat kita semua. Hari ini abang berada di satu tempat bangunan yang sedang dalam proses tahap pembangunan, yaitu Kuala Langkat Center. Jadi walaupun nanti suasananya agak sedikit berisik, semoga kita maklum untuk mendengarnya, dan semoga juga tidak mengurangi makna peribadahan yang akan kita jalani. Tema yang sampai kepada kita hari ini terkhusus untuk anak balita, yaitu Yesus menderita. Untuk anak balita temanya Yesus menderita. Untuk anak kecil temanya nubuat penderitaan Yesus. Untuk anak tanggung temanya juga nubuat penderitaan Yesus. Begitu juga untuk anak remaja temanya yaitu nubuat penderitaan Yesus. Adik-adik sekalian, hari ini jikalau kita membahas tentang penderitaan, berarti kita berbicara tentang rasa sakit yang dialami oleh seseorang. Dan rasa sakit itu mungkin saja diakibatkan oleh orang-orang di sekitar kita. Jikalau berbicara tentang penderitaan, maka ada orang yang menderita dan ada orang yang membuat orang lain menderita. Dan penderitaan
yang dialami oleh seseorang yang akan kita bahas sekarang, yaitu penderitaan yang dialami Yesus Kristus. Terkhusus sebelum untuk anak sekolah minggu, terkhusus manbanta krina guru sekolah minggu ijapa pekam ringan. Adi karena talenta guna persiapan ta untuk peribadahan ngajari anak sekolah minggu ta kita, maka talenta silit ibas kita pasti berbeda-beda. Karunia silit manbanta enda pasti berbeda. Saja ulamin arkiteken karunia silit ibas kala, arbahanca lanai tetap ukur ta melayani Tuhan. Makana pengarapanku selaku kita krina serayan Tuhan, apa yang kamu mampu, yang kita mampu, apa yang kita punya, kita akan berikan yang terbaik. Adi mengenai alat peraga, adi mengenai media kita guna melayani Tuhan man anak sekolah minggu ta, melala carana ras media si banci silakukan kita. Tapi mon arkiteken memanglah kalau kita beluh kocak rebahan cerita si menarik atau memakai alat peraga yang mantap, entah boneka, gambar-gambar, tinari pelit nih gambar-gambar si ibahan kami jendanari. Adilah kalau kita ngasup si rebahan kita lah nyaman melayani Tuhan man anak sekolah minggu ta, lah pedah si bahan, lah pedah si ikut-ikuti kelkala. Si terpenting man bantas selaku guru sekolah minggu, keleng ateta di bate, keleng ateta teman tabagepe, keleng ateta dirita. Terkhusus keleng ateta anak sekolah minggu ta. Segelah arah kekelengan si enggoturah ibas pusuh ta enda, benar-benar kalau si breken sepenuh nah hati kita. Ras pikiran kita bagi kemampuan kita untuk melayani Tuhan. Kai kakap ndu andi beluh kalau kita muat ukur anak sekolah minggu taenda. Adi ngerana bagenda make kamera kel enca. Labum lala kel memang rintangenna. Tapi andi mis secara langsung kita pelayanan. Banci jadi lidlah anak kakak RT si gejak. Mon ngerana pi kita lah bagi kena. Mon arkiteken la bagi kene turah rawata. Mbera arah krina pengalaman-pengalaman singgo ibahan kita enda bagai pesinggo terjadi manbanta, nambah-nambahi pemetah, nambah-nambahi kepentaran manbanta. Segelah banci erpaguhna kini tekenta, segelah banci kape ermantapna kita pelayanan. Tergejap man anak sekolah minggu ta bahwa kita meguru sekolah minggu na. Tergejap man anak sekolah minggu ta maka keleng atita enda seh man banta. Maka kata sirusur kelendara arah babah tenda pi bagi kena mepepagin pengarapan ta. Jadi kembali kita man banta krina anak-anak sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tema tadi Yesus menderita dan juga nubuat penderitaan Yesus. Di dalam Yesaya 53 tadi ayat 3 sampai 7 ada dibahas tentang seseorang yang akan hidup di masa yang akan datang dan kehidupan yang dijalaninya penuh dengan hinaan oleh orang lain. Bahkan orang tersebut dihindari oleh orang-orang di sekitarnya. Dia dianiaya. Bahkan dia juga sampai ditikam mengalami luka di sekujur tubuhnya. Yang mengatakan firman ini tadi namanya Yesaya. Yesaya seorang nabi. Kalau nabi ini artinya orang yang diutus Tuhan atau perpanjangan lidah Tuhan, suruh-suruhan Tuhan. Jadi kalau dulu Tuhan mau bicara sama bangsa-bangsa ataupun sama
orang-orang ataupun sama masyarakat, orang yang percaya kepada Tuhan, atau mau menegur bangsa yang sudah dipilihnya. Kalau dulu Tuhan berkata melalui satu orang nabi. Jadi kalau Tuhan udah bicara sama satu nabi, nabi ini yang mau kusampaikan, nanti sampaikan kepada bangsa-bangsa ataupun kepada orang-orang yang telah kupilih ya. Bagaimana di Bata. Kalau dulu jadi nabi yang dipilih Tuhan pada hari ini yang kita bahas, Nabi Yesaya. Uniknya Yesaya berbicara tentang seseorang yang bahkan belum lahir di masa kehidupan waktu dia menulis firman ini. Jadi Yesaya ini bernubuat. Adik-adik sekolah minggu tahu apa arti menubuat? Nubuat artinya adalah perkataan yang Tuhan sampaikan kepada seorang nabi yang dipilihnya, dan perkataan itu akan terjadi di kemudian hari. Itu artinya nubuat. Jadi kalau Tuhan bilang sekarang, Doni, aku bilang 100 tahun yang akan datang, dunia ini akan menjadi indah. Jadi 100 tahun yang akan datang, walaupun Bang Doni nanti sudah meninggal, firman Tuhan tadi nyata bahwa dunia 100 tahun yang akan datang akan menjadi indah. Itu arti nubuat. Jadi nubuat ini menceritakan seseorang yang mengalami penderitaan. Siapa yang mengalami penderitaan? Yaitu Yesus Kristus. Adik-adik, siapa kamu yang pernah di rumah padahal adiknya atau abangnya atau kakaknya yang membuat kesalahan, tapi yang dihukum kamu? Nah, siapa yang pernah kayak gitu yo? Yang membuat kesalahan itu adik endu, yang buat kotor rumah adik endu, entah abang endu, entah kakak endu, tapi yang dimarahi mama sama bapak kamu. Siapa yang pernah kayak gitu di rumah? Atau contoh yang lain, siapa yang pernah di sekolah duduk sama temannya tapi temannya itu ribut kali. Jadi marah guru, yang dimarahi guru itu bukan teman dia yang ribut tadi, tapi kami yang dimarahinya. Siapa yang pernah seperti itu? Siapa yang pernah mengalami dimarahi oleh orang tua atau dimarahi oleh gurunya padahal dia nggak berbuat kesalahan? Ada yang pernah? Pasti sakit kan kita rasa? Pasti marah kita. Pasti kecewa kita sama mama kita, sama bapak kita, atau sama guru kita. Kayak gitu kan? Kalau Tuhan Yesus yang menderita ini, dia juga sama seperti yang kita alami tadi. Enggak ada salah Tuhan, tapi dia dihina. Tahu dihina kayak mana? Kayak gini. Siapa yang pernah dihina teman-temannya seperti ini? Oh, tengok. Sampai nangis mukanya kan? Semua telunjuk kawan-kawannya, kau jelek. Misalnya. Kau itu kurus kali katanya. Atau gendut kali katanya. Kenapa pendek kali? Banyak orang yang bisa menghina kita, yang membuat kita nangis sampai takut keluar. Tuhan Yesus juga pernah mengalami seperti demikian. Dia dihina, dicaci maki, sampai dia nggak mau orang teman samanya, dihindari oleh orang-orang lain, kata Nabi Yesaya. Sampai dia ditikam. Pernah nonton film Tuhan Yesus kan? Apa yang kamu rasakan kalau melihat gambar ini? Kawat berduri sampai melukai kepala Tuhan Yesus. Dia juga dicambuk, tapi disuruh lagi ngangkat salib yang berat kali.
Dia sampai diludahi juga, dipukul juga, dicambuk, dan banyak lagi penderitaan yang dialami oleh Yesus. Sampai dia juga pernah ditusuk. Walaupun dia sudah sekarat mau mati, ditusuk di bawah dadanya dekat perutnya. Kalau kamu lihat semuanya ini, kita renungkan, kan sakit kalinya rasa Tuhan kita kan? Tuhan Yesus yang telah dibahas oleh Nabi Yesaya. Yesaya bernubuat bahwa di masa yang akan datang akan ada orang yang akan menanggung kesalahan orang-orang di sekitarnya. Yesus Kristus menanggung dosa semua umat manusia. Dia dihina, dihindari, ditikam, dicambuk, diludahi, sampai dianiaya, hanya untuk menanggung semua dosa-dosa kita semua. Yesaya bernubuat hingga pada akhirnya Yesus lahir. Makanya kita setiap bulan Desember merayakan hari Natal, hari kelahiran Tuhan Yesus. Yesus yang telah lahir itu satu cuma tujuannya. Tujuannya adalah, nampak Andu ini? Karena sayangnya dia sama kita. Kalau di gambar ini kamu perhatikan, ada yang hitam kulitnya, ada yang coklat, ada yang putih, ada yang sawo matang, perempuan, laki-laki, bahkan ada yang pakai kursi roda. Apa artinya? Walaupun nggak sempurna tubuh kita, Tuhan tetap sayang kepada kita. Jadi melalui penderitaan Tuhan Yesus yang telah dijalaninya, satu cuma tujuannya supaya kita selamat. Nggak mau Tuhan kita masuk ke dalam api neraka yang kekal. Makanya datang dia menebus dosa kita, menderita dia di dalam dunia ini, supaya dosa-dosa yang telah kita perbuat dapat ditebus oleh karena darahnya yang kudus. Dia memberikan jalan kepada kita, kepada terang yang akan membawa kita kepada keselamatan. Makanya kalau tanggal 14 Februari, kan tahu identik dengan hari apa tanggal 14 Februari? Identik dengan, kalau di dunia ini namanya hari Valentine, kan gitu? Hari kasih sayang. Penderitaan Yesus Kristus adalah bukti kasih sayang yang tidak terbatas untuk kita. Makanya patut kita setuhunya untuk selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Berterima kasih atas semua perjuangan dan pengorbanan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Anak-anak sekolah minggu, di dalam pergaulan di dalam sekolah di dalam kehidupan jadilah anak-anak yang takut akan Tuhan, yang senantiasa berubah di saat kesalahannya sudah diingatkan dan sudah ketahuan, dan selalu berubah menjadi anak yang baik kalau sudah diingatkan oleh orang tua, oleh keluarga, dan juga oleh guru sekolah minggunya. Kalau mengenai ribut di sekolah minggu, buat ndu nangis guru sekolah minggu ndu, enggak ada ruginya guru sekolah minggu ndu. Kam cuma rugi nanti. Kalau Tuhan sayang sama andu, kam pasti nanti selalu diajarinya. Jangan sampai kita buat penderitaan dan pengorbanan Tuhan Yesus itu sia-sia di dalam kehidupan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga, terpujilah namamu ya Tuhan, buat firman yang telah kami dengar pada saat ini. Kiranya Tuhan yang tetap memberkati kami, memberikan pengetahuan yang benar kepada anak-anak-Mu, dan juga memberikan kekuatan kepada kami
supaya Bapa di dalam segala pergaulan kehidupan kami tetap bisa bertahan untuk dapat menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan saja. Dan juga Bapa, kami berdoa untuk semua guru sekolah minggu yang akan melayani kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Kiranya Bapa yang tetap memakai guru sekolah minggu kami, memberikan hikmat dan kebijaksanaan dan juga semangat agar dia menyerahkan kehidupannya seutuhnya hanya untuk pelayanan bagi kemuliaan nama Tuhan saja. Ini doa dan ucapan syukur kami Bapa. Kami panjatkan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami manusia yang hidup. Amin.